Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan proses pembelajaran daring dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Anak-anakku sahabat Esaka yang saya banggakan, sebelum masuk ke materi pembelajaran ya, saya ingin mengajak atau memotivasi diri saya sendiri dan juga anak-anak. Situasi pandemi ini mari kita menyikapinya dengan bijak ya. Kita menyikapinya dengan bijak, tidak usah menyalahkan siapa saja, apalagi menyalahkan yang berkaitan dengan Tuhan. Jadi begini, bagaimana caranya kita di situasi pandemi ini bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Saat ini memang belum bisa tatap muka, kita melaksanakan kegiatan pembelajarannya dengan daring atau dalam jaringan. Nah, saya ingin memotivasinya seperti ini. Memang ada banyak kendala. Contoh misalkan, ada beberapa anak yang mungkin sinyalnya nggak bagus, atau mungkin HP-nya tidak support atau apalah yang menjadi alasan. Tetapi jangan kemudian alasannya itu yang terus kemudian selalu dikedepankan. Tetapi bagaimana caranya kita mencoba mengedepankan untuk mencari solusinya. Nah, solusinya kalau sinyalnya nggak baik ya bagaimana? Ya, biar caranya supaya bisa mendapatkan sinyal yang baik. Saya pikir anak-anak bisa lah itu menyelesaikan persoalan itu. Saya tidak perlu menjelaskan secara detail. Terus kemudian memotivasi yang kedua, bijaklah dalam bersosial media. Karena daring itu dalam jaringan otomatis bisa saja menggunakan live YouTube, bisa saja menggunakan Google Form dan segala macam. Ketika anak-anak berkomentar, silahkan bijaklah dalam bersosial media. Dan saya juga mengajak begini, etika-etika yang harus diperhatikan dalam bersosial media itu saya kira juga anak-anak sudah paham ya, tidak perlu ada penjelasan secara detail, tapi saya yakin anak-anak sudah tahu bagaimana bermedia sosial yang baik. Nah, sekarang kita coba masuk ya. Saya mencoba masuk ke materi sekaligus mencontohkan etika bersosial media yang baik itu seperti apa. Satu contoh seperti ini. Kali ini saya akan mengambil materi yang berkaitan dengan seni budaya. Kita masih berlanjut untuk seni musik ya. Materi yang kedua itu adalah warisan budaya Indonesia yang mendapatkan pengakuan UNESCO, dan di poin akhir nanti ada teknik vokal, masih ada berkaitan dengan teknik vokal yaitu bernyanyi secara unisono. Nah, untuk memberikan gambaran secara detail supaya anak-anak itu juga eh, wawasannya itu tidak sempit. Saya kemarin mencoba browsing, terus kemudian dari hasil browsingan itu saya gunakan untuk presentasi pada kesempatan kali ini. Nah, salah satu etikanya bermedia sosial apa? Saya menyampaikan sumber materi yang saya ambil. Nah, materi itu saya ambil dari merdeka.com. Nah, ini alamat linknya ini. Nah, dengan mencantumkan link ini salah satu etika dalam bermedia sosial ya, tidak hanya sekedar copy paste. Nah, ini perlu anak-anak perhatikan. Nah, terus kemudian saya juga mengajak bagaimana anak-anak itu memahami kata belajar itu dengan baik. Kalau anak-anak sependapat dengan saya, tidak perlu menggunakan teori yang muluk-muluk. Belajar itu menurut saya adalah kata kuncinya adalah perubahan. Nah, bagaimana cara kita memaknainya? Nek misale karakter kalian belum baik, dengan belajar harapannya bisa menjadi baik. Kalau misalkan nilai matematikanya kok masih di bawah KKM, nah, dengan belajar kamu bisa mendapatkan nilai dengan predikat A. Misalkan seperti itu. Dan ada banyak banget perubahan-perubahan, dan yang diharapkan adalah perubahan-perubahan yang positif. Nah, seperti halnya ini, mungkin anak sebelumnya tidak pernah tahu ya warisan budaya Indonesia itu yang mendapatkan pengakuan UNESCO itu apa saja, nggak akan pernah tahu. Tetapi dengan belajar, kamu ini nanti mestinya akan menjadi tahu. Nah, dari judul ini aja mestinya sudah mengandung banyak pertanyaan.
Mungkin anak-anak masih ingat ya, UNESCO itu kepanjangannya apa? Jangan sampai tidak tahu, masa UNESCO nggak ngerti? Nah, terus waktu itu belajar IPS-nya di SD seperti apa? Nah, itu sedikit motivasi untuk mengawali pembelajaran hari ini. Jadi intinya bijaklah dalam bermedia sosial dan kita memaknai kata belajar itu adalah perubahan yang positif. Oke, kita akan coba lihat yang pertama. Di sini ada pencak silat. Nah, ternyata pencak silat itu menjadi salah satu budaya kita yang juga mendapatkan pengakuan dari UNESCO. Saya akan sebut ya, UNESCO itu kan United Nations Education, Scientific, Culture, and Organization. Nah, silakan ini dipahamin. Diingat lagi kepanjangan UNESCO itu apa. Terus pencak silat adalah seni bela diri yang berkembang di Indonesia dengan berbagai aliran. Bela diri ini mulai dikenal dunia pula berkat aktor-aktor laga Indonesia yang mulai mencuat namanya ke kancah internasional. Jadi memang ada proses perjuangan yang kemudian budaya kita itu mendapatkan pengakuan dari UNESCO. UNESCO itu apa sih? UNESCO itu adalah lembaga dunia yang membidangi berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan. Nah, misalkan organisasi yang ada di Indonesia, sebut saja misalkan Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang ada tambahan riset dan teknologi. Nah, tetapi kalau di kancah internasional, ya itu nanti organisasinya adalah UNESCO. Nah, selain pencak silat ada apa lagi? Sebagai tambahan ya, di SMP 1 pun ada banyak kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan bela diri ya. Pencak silat juga ada, wusu juga ada, dan uh, banyak event-event seperti KOSN itu di setiap tahunnya ada. Jadi silahkan kalau memang ada anak-anak yang memiliki bakat bela diri pencak silat, kalau memang situasinya nanti sudah memungkinkan, kita bisa sama-sama mengembangkan potensi-potensi yang ada di SAK. Oke, budaya yang kedua, yang berikutnya angklung. Nah, gambarnya seperti ini. Angklung ini terbuat dari bambu. Nah, kita baca saja. Alat musik berbahan bambu dari tanah Sunda ini memang unik. Dimainkan dengan cara digoyang-goyangkan hingga menghasilkan nada tertentu. Keberadaan angklung di Indonesia masih lestari karena edukasi dan pengenalan alat musik ini masih terus dilakukan. Di Indonesia bahkan punya museum angklung, yaitu Saung Angklung Ujo di Kota Bandung. Alat musik ini juga sudah diakui oleh UNESCO sejak tahun 2010. Nah, bahkan sekarang yang menarik ini ya, mohon maaf ya, saya tidak menjelaskan secara detail. Ini kan angklung kan sudah tahu. Saya pikir ini familiar ya. Ya, anak familiar. Kalau ada kata angklung, mesti pikiran kita langsung ke arah Jawa Barat. Kayak gitu. Angklungnya kan arahnya dari sana, dari Bandung. Terus kalau memang kita mendengarkan musik angklung itu ya memang menurut saya asik ya. Atasnya bambu bisa dibikin sedemikian rupa menghasilkan nada-nada yang sangat dinamis sehingga konsep musiknya juga hasilnya sangat luar biasa sekali. Nah, sekarang yang menarik apa ini? Saya banyak melihat terutama di Klaten ya. Tapi nggak tahu ini kira-kira ada hubungannya dengan situasi pandemi apa enggak. Banyak seniman-seniman sekarang, mohon maaf ini ya, ya mereka itu memainkan angklung di perempatan-perempatan lampu merah. Ya ibarat kata yang gampang kita sampaikan adalah dia ngamen lah. Dia ngamen menggunakan musik angklung. Itu sebenarnya juga bukan sebuah image yang jelek menurut saya, tetapi mungkin uh, dari peristiwa itu harapannya menggugah kesadaran pemerintah daerah untuk memberikan ruang dan waktu yang lebih baik kepada seniman-seniman angklung yang ada di wilayah Kabupaten Klaten. Biar tidak terkesan image-nya itu jelek, bagaimana caranya pemerintah itu memberikan wadah untuk mereka. Terus kemudian perahu pinisi. Ini luar biasa ya, bisa kita lihat gambarnya. Tidak mengira kalau ternyata Indonesia memiliki budaya yang begitu sangat luar biasa. Kita baca keterangannya. Pinisi, perahu layar yang tradisi maritim masyarakat Bugis, menjadi bagian dari warisan budaya tak benda UNESCO sejak 2017 dalam kategori daftar perwakilan.
Kapal ini juga rutin dibawa berkeliling dunia oleh para taruna angkatan laut, sementara teknik pembuatannya masih diturunkan oleh para pelaut Bugis hingga saat ini. Nah, ini luar biasa. Jadi para pelaut Bugis ini istilahnya mendapatkan apa ya, tradisi untuk membuat perahu ini ternyata di sana menjadi sebuah tradisi dari para pelautnya turun temurun. Nah, jadi dari misalkan satu generasi itu sudah dari sisi usianya mungkin sudah lanjut usia, diturunkan kemudian kepada yang lebih muda, tentunya yang berkompeten dalam hal ini. Uh, terus apa namanya? Hinggalah perahu pinisi ini bisa lestari di daerah Bugis dan pada akhirnya mendapatkan penghargaan dari UNESCO sejak tahun 2017. Kita lihat yang lain. Tari Saman. Nah, ini mesti kita langsung cek gitu ya mestinya. Kalau kita tari Saman, jelas ini mesti dari Aceh kan gitu kan. Terus kalau kita melihat unsur-unsur yang kita bisa lihat di dalam tari, misalnya kita melihat pola lantai. Pola lantainya mesti menggunakan garis sejajar, langsung kita mendapatkan poin seperti itu. Nah, sambil itu kita lihat keterangannya seperti apa. Nah, jenis tarian yang satu ini merupakan bagian dari tradisi masyarakat Gayo Aceh. Nah, ternyata tarian ini sudah menjadi bagian dari warisan budaya tak benda UNESCO sejak tahun 2011. Oke, sekilas sekilas saja ya, karena mungkin memang ada beberapa slide yang menampilkan budaya kita yang mendapatkan pengakuan UNESCO. Nanti ada titik beratnya di poin mana. Nah, terus kemudian keris. Nah, ini juga menarik. Uh, Kalau kita melogika secara nalar orang zaman dulu ya, senjatanya seperti ini. Perang musuh Belanda atau penjajah pada waktu itu, padahal musuhnya kan gunakan senapan tembak, bedil dan sebagainya. Tetapi memang atas ridha Allah Subhanahu wa taala Indonesia bisa merdeka dan salah satu senjata-senjata yang digunakan untuk perang pada waktu itu adalah ada keris, mungkin ada juga tombak-tombak yang lain. Nah, keris ini memang sangat menarik ya. Kalau ini kita kalau mau mengupas keris itu sebenarnya mungkin perlu waktu yang secara khusus karena keris ini kalau kita lihat dari bagian-bagiannya itu banyak sekali. Nah, ini ada apanya, ada loknya seperti apa, ada warongkonya seperti apa, ini apakah model gayaman, apakah model ledeng dan sebagainya itu pembahasan keris itu sangat menarik sekali. Tetapi tentunya tidak pada kesempatan ini. Hanya memperkenalkan saja kalau keris itu menjadi budaya yang diakui oleh UNESCO. Senjata tradisional dari Jawa dimasukkan dalam daftar ICH UNESCO pada 2008. Meski sudah diproklamirkan pada 2005, keris masuk ke dalam kategori daftar perwakilan karena masih sering dipakai dalam upacara khusus maupun sehari-hari. Digunakan sebagai bagian dari busana adat atau sebagai benda pusaka yang biasa secara turun-temurun. Masyarakat Jawa sendiri masih memelihara ritual mencuci keris setahun sekali. Inilah keragaman budaya Indonesia yang sangat luar biasa ya. Selain memang keris itu menjadi pusaka, tapi konsepnya masyarakat Jawa keris itu juga menjadi salah satu pelengkap dalam berbusana. Kalau misalkan situasinya normal, 21 April di hari Kartini itu kita sering melaksanakan kegiatan upacaranya itu menggunakan busana Jawa. Nah, tentunya yang laki-laki salah satu perlengkapan yang dipakai adalah keris. Terus kemudian ada tari Bali. Nah, udah langsung ngerti kalau gayanya seperti ini, uh, mesti udah bisa menyimpulkan ini adalah tari Bali. Tiga genre tari Bali sudah masuk daftar ICH UNESCO pada 2015, yaitu tarian keramat, sami keramat, dan hiburan semata. Tarian memang termasuk bagian tak terpisahkan dari upacara dan ritual-ritual penting di Bali. Aspek kesenian yang satu ini juga menjadi salah satu daya tarik utama bagi para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Dewata. Bahkan para penarinya pun sudah diajarkan seni tersebut sejak usia dini. Nah, ini yang saya selalu terkagum pada teman-teman yang ada di Bali itu ternyata kunci jawabannya sudah ketemu.
Jadi memang sejak usia dini itu mereka itu sudah dikenalkan dengan namanya seni. Entah itu bernari, entah itu bermain musik karawitan, entah itu wayang atau sebagainya. Jadi kalau ketika kita datang ke Bali itu ya, kalau kita datang ke Bali, setiap orang kok pasti bisa bernari. Setiap orang pasti bisa bermain musik. Nah, ternyata memang di sana itu sudah menjadi sebuah tradisi yang sangat luar biasa ya. Berkesenian di Bali itu seolah-olah sudah menjadi bagian dari hidupnya. Nah, itu yang menarik dari teman-teman Bali itu. Beda dengan kita, saya yakin berbeda sekali dengan kita. Di kita itu ya, saya kalau sering ketemu dengan anak ini bertanya, apakah kamu kenal dengan gamelan? Banyak sekali yang nggak pernah menjawabnya, ya, tahu mesti geleng-geleng kepala. Apakah kamu tahu alat musik yang dinamakan bonang? Apakah kamu tahu alat musik yang dinamakan gender? Nggak ngerti. Nah, inilah bedanya. Tetapi ya memang ya namanya keberagaman itu tadilah yang membuat kita harus bisa mensikapinya. Oke, ini tadi dari Bali. Terus masih ada lagi batik. Nah, ini batik ini luar biasa. Ini di tempat kita banyak sekali ya. Yang sangat terkenal kalau di tempat kita menurut saya adalah Bayat. Jadi di daerah Bayat itu sentra industri batiknya itu sangat luar biasa. Ternyata batik ini tidak bisa diremehkan. Saya waktu itu pernah apa namanya ya, sedikit agak keplenggong atau mak plenggong itu ketika melihat harga batik. Masuk di salah satu toko, di situ banyak sekali ragam batiknya dan setelah melihat daftar harganya itu ternyata luar biasa. Sehelai kain batik kayak begini itu harganya sampai 1 juta lebih. Itu baru kainnya, belum nanti kita biaya untuk menjadikan baju. Nah, itu luar biasa. Makanya tidak heranlah kain batik ini mendapatkan penghargaan dari UNESCO juga. Kain bermotif yang jadi kebanggaan Nusantara itu telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi oleh UNESCO sejak 2 Oktober 2009. Nah, ini luar biasa ya. Tetapi memang batik itu juga sangat beragam sekali. Dan ini di seni rupa kalau memang situasinya normal bisa tatap muka, kita sering mempraktekkan pembuatan batik ini. Mulai prosesnya dari kain mori putih, apa menggambar pola dan sebagainya, terus kemudian sampai dicelupkan ke pewarnai seperti apa kita pernah melakukan itu dan itu memang menjadi salah satu kegiatan yang ada di SAK. Ya semoga saja ke depan nanti situasinya bisa normal, kita bisa sama-sama melaksanakan kegiatan pembelajaran itu lebih lebih apa ya, lebih asik aja supaya anak-anak juga tidak hanya tahu secara pemahaman tetapi juga tahu bagaimana cara mempraktekannya. Masih ada lagi wayang kulit. Nah, ini sangat menarik sekali ya. Wayang kulit ini saya yakin anak-anak sudah sangat familiar. Wayang kulit. Ini wayang kulit ini kombinasi dari berbagai macam seni ya. Seni rupa masuk. Karena di dalam wayang itu ada sungging, ada pahat, dan macam-macam. Terus musik masuk karena di situ ada karawitan dan sebagainya. Nah, unsur-unsur seni yang masuk dalam wayang kulit ini luar biasa. Makanya tidak heran kalau kemudian wayang kulit itu mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Di sebelah kanan ini ya, saya secara pribadi sangat berduka kalau kehilangan sosok beliau. Ini kalau mungkin anak-anak ada yang belum tahu, beliau ini adalah Ki Haji Mantep Sudarsono. Predikatnya dia itu mendapatkan predikat dalang setan. Itu karena kecerdasannya, keterampilannya dalam memainkan wayang. Dan beliau ini mendapatkan royalti sampai anak cucunya turun-temurun itu tidak akan pernah berhenti royaltinya ini. Saya kalau menyebut merek pada kesempatan ini kira-kira enak apa enggak? Beliau ini menjadi salah satu artis sponsor obat dan sampai sekarang royaltinya itu masih jalan ke anak cucunya sekalipun beliau sudah meninggal. Beliau ini meninggal mungkin belum ada sebulan yang lalu ya. Masyarakat seni sangat kehilangan sosok beliau.
Pada tahun 2003 lalu, UNESCO menetapkan wayang kulit sebagai warisan budaya Indonesia yang indah dan berharga. Sampai saat ini, pertunjukan wayang masih sering ditemui di tanah Jawa, terutama di acara pernikahan, sunatan, atau hiburan tahunan di pedesaan dan pinggiran kota. Tradisi wayang kulit kerap pula dengan penyebaran agama dan nilai-nilai moral. Sebagian besar ceritanya berasal dari kisah epik Mahabharata, Ramayana, atau cerita Panji. Profesi dalang, pelakon wayang pun masih diturunkan hingga sekarang. Nah, salah satu alasan wayang itu mendapatkan penghargaan dari UNESCO, penjelasannya seperti ini. Tadi memang di dalam wayang itu banyak sekali ya, apa istilahnya, petuah-petuah yang bisa kita petik lah, untuk kita bisa mengambil sisi baiknya. Contoh misalkan dalam cerita Mahabharata. Di salah satu TV swasta, saya tidak enak kalau harus menyebut merek, itu banyak yang sudah menayangkan film Mahabharata. Kalau ceritanya seperti apa? Mahabharata itu kan sebenarnya kan perangnya antara Pandawa dan Kurawa. Padahal Pandawa dan Kurawa itu adalah sedulur, saudara, dia tunggal mbah. Di dalam cerita Mahabharata itu, Pandawa dan Kurawa itu tunggal mbah. Kok sampai perang? Nah, itu apa? Isi ceritanya seperti apa? Memang menarik. Nah, ini di disitulah ada beberapa petuah-petuah kehidupan yang kemudian bisa diambil. Memang pada akhirnya yang namanya keangkara murkaan itu ya eh, tidak akan bisa langgeng selamanya. Pada sampai saatnya pasti akan guling juga seperti terahnya para Kurawa ini. Dia apa namanya, menikmati begitu nikmat kerajaan Astina, padahal sebenarnya negara Astina itu adalah menjadi bagian dari para Pandawa. Ya, itulah cerita yang bisa kita ambil. Ramayana juga begitu. Kesetiaan seorang Dewi Sinta terhadap Rama itu yang bisa kita ambil, bisa kita petik untuk bisa kita apa namanya ya, ambil sisi positifnya. Begitu juga dengan cerita-cerita yang lain. Terus wayang ini mendapatkan penghargaan dari UNESCO itu dengan predikat seperti ini. Mudah-mudahan saya nggak kami sosolan untuk ngomongnya. Predikat wayang dari penghargaan UNESCO itu adalah Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Jadi intinya wayang itu menjadi budaya dunia yang tak benda yang berasal dari Indonesia, yang ceritanya itu begitu luar biasa. Dan waktu itu yang menjadi perwakilan ke UNESCO ya memang beliau Pak Mantep ini yang menerima penghargaan dari UNESCO yang berkaitan dengan wayang. Oke, terus berikutnya ada gamelan. Nah, gamelan ini menarik ya. Di Jawa itu gamelan sangat banyak sekali. Ada Bali punya gamelan, Jawa Timur, Surabaya, Banyuwangi itu punya jenis gamelan, di Jawa Barat punya gamelan, di Banyumas punya gamelan dengan genrenya masing-masing, termasuk di Jawa Tengah, di Jogja itu punya gamelan yang secara teknik permainannya juga berbeda-beda. Nah, ini menjadi satu keragaman yang benar-benar harus kita syukurin ya. Nggak cuma angklung, gamelan pun diakui sebagai warisan budaya Indonesia oleh UNESCO pada tahun 2014. Alat musik yang dimainkan secara ensemble ini terdiri dari saron, gambang, gendang, dan gong. Semuanya dimainkan dengan cara dipukul. Gamelan berkembang pada zaman Hindu-Buddha, biasanya digunakan untuk mengiringi tarian wayang atau tembang. Ini tadi saya sudah sampaikan ya, berkaitan dengan wayang itu memang ada banyak unsur yang masuk ke situ. Nah, gamelan bisa masuk ke wayang, seni rupa bisa masuk ke wayang. Nah, inilah keunikan gamelan. Di beberapa daerah ada banyak sekali ya alat-alat musik ya, tidak hanya di Jawa saja. Kalau kita lari ke Kalimantan, kalau kita lari ke Sumatera, kalau kita lari ke Papua itu memiliki banyak sekali alat-alat musik, keberagaman dari cara memainkannya, hasil suara yang dihasilkan, yang dibunyikan itu sangat beragam sekali. Itu indahnya Indonesia. Terus kemudian, nah ini ada candi. Nah ini kalau satu persatu harus saya sampaikan secara detail terkait dengan penghargaan UNESCO mungkin terlalu lama ya. Nanti bisa dikunjungi sendiri di linknya merdeka.com yang ada di atas tadi sudah saya sampaikan. Ini ada Candi Borobudur, ini ada Candi Prambanan. Mohon maaf nih sedikit agak ngeblur gambarnya.
Nah, ini juga mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Terus ada lagi, nah ini adalah Gerbek Sekaten. Di Keraton Jogja dan di Keraton Solo itu setiap memperingati kelahiran Nabi Muhammad itu mereka sangat begitu luar biasanya. Ini adalah akulturasi budaya ya, akulturasi budaya. Apa namanya? Merayakan kelahiran Nabi Muhammad itu dengan Gerbek Sekaten ini. Ini Gerbek Sekaten. Ini adalah apa namanya ya? Hasil-hasil bumi yang kemudian dikemas dengan rupa, terus nanti diarak di depan Masjid Agung, baik yang ada di Solo maupun yang di Jogja, terus kemudian hasil-hasil bumi ini istilahnya diperebutkan untuk masyarakat yang hadir pada waktu itu. Dan yang menarik adalah gamelan sekaten itu dibunyikan selama kurang lebihnya 1 minggu di pelataran Masjid Agung. Nah itu ini akulturasi budaya. Nanti satu saat kita ngomong secara detail terkait dengan sekaten, tapi di lain kesempatan. Terus kemudian ini lahan batu bara. Ini lahan batu bara. Jadi Indonesia itu sangat luar biasa sekali ya kekayaannya yang kemudian dunia memang benar-benar mengakui. Nah, terus kemudian ini adalah situs dari Museum Sangiran. Nah, ini nggak jauh dari kita ini di Sragen bagian utara ini. Dan sebenarnya SHK itu ada program tahunan ya yang sudah berjalan. Kelas 7 kita ke Solo, kelas 8 ke Bali, kelas 9-nya ada hunting turis ke Prambanan, pembelajaran yang dilaksanakan di luar sekolah. Tetapi situasinya memang baru seperti ini, ya nanti kita tunggu saja. Nah ini kesemuanya ini juga mendapatkan penghargaan dari UNESCO ya. Ini luar biasa. Ini Sekaten, ini Situs Sangiran, dan yang ini adalah lahan batu bara. Ada lagi kah? Oh lah sekarang ini kita eh, masuk ke poin sambungan dari materi yang kemarin ya, teknik vokal. Ini lagu-lagu daerah Nusantara. Nah ini tadi cukup beberapa budaya tadi yang menjadi warisan budaya dunia yang sudah diakui oleh UNESCO. Nah sekarang kita masuk ke dalam bernyanyi secara unisono diawali dari lagu-lagu daerah Nusantara. Salah satu kekayaan kebudayaan kita bangsa Indonesia yang berasal dari berbagai macam daerah dan kultural yang mewujudkan cerminan budaya daerah yang patut kita jaga kelestariannya. Nah, contoh misalkan ya, sebenarnya banyak sekali daerah-daerah yang di situ memiliki salah satu karya yang sangat terkenal dan bahkan itu sampai kapanpun mungkin akan teringat, nggak pernah tertelan oleh zaman. Di Sumatera Barat itu ada judul lagu Kambanglah Bungu. Di Jawa Tengah itu ada satu lagu Suara Suling. Di Kalimantan Selatan itu ada ampar-ampar pisang. Di Sulawesi Selatan itu ada Pakarena. Di Papua itu ada Apuse. Dan sebenarnya masih ada banyak sekali daerah-daerah yang memiliki lagu tradisional. Yang tentunya cara menyanyikan dan cara pembawaannya, bahasanya itu juga sudah berbeda-beda sendiri karena ini kan kultur ya, budayaan yang ada di tempat kita. Nah, nanti silakan anak-anak bisa apa namanya mencari daerah-daerah lain selain ini, lagu-lagu daerahnya itu apa nanti bisa bisa anak-anak cari. Terus kemudian, nah ini menyanyikan lagu daerah secara unisono. Nah, setelah kita tahu beberapa lagu yang ada di daerah, terus unisono itu sebenarnya apa? Menyanyi oleh banyak orang yang dilakukan secara bersama-sama dalam lagu satu suara. Saya ulang, unisono adalah menyanyi oleh banyak orang yang dilakukan secara bersama-sama dalam lagu satu suara. Yang dilakukan hanya melodi pokoknya saja. Saya memberikan contoh yang paling gampang begini aja lah. Situasi normal setiap Senin kita mesti melaksanakan upacara pengibaran bendera. Nah, pada saat pengibaran bendera itu diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Dan yang menyanyikan lagu Indonesia Raya itu banyak orang, tetapi hanya satu melodi pokok saja yang dilakukan. Nah, yang seperti itulah yang dinamakan unisono. Karena ada banyak teknik bernyanyi yang selain unisono. Ya, misalnya paduan suara atau vokal grup itu sudah mengkombinasikan dari beberapa jenis suara ya. Misalnya ada sopran, alto, tenor, bariton, bass. Nah, itu kemudian dikombinasikan
dari jenis-jenis suara itu kemudian dikemas menjadi satu apa namanya harmoni yang sangat luar biasa. Nah, itu sudah berbeda dengan teknik unisono. Pokoknya pada intinya kalau unisono itu menyanyi banyak orang, tetapi yang dinyanyikan hanya satu melodi pokoknya saja. Kalau saya boleh mencontohkan ya pas pengibaran bendera itu, pada saat bendera dikibarkan, diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Yang menyanyikan lagu Indonesia Raya itu orangnya banyak, tapi hanya menyanyikan satu melodi pokok saja. Itu adalah pengertian unisono. Ini seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Berbeda dengan konsepnya vokal group atau paduan suara yang sudah mengelompokkan jenis-jenis suara. Misalnya bariton, tenor, bass itu untuk jenis suara pria atau sopran, mezzo sopran, alto itu untuk jenis suara wanita. Nah, ini di penghujung pembelajaran hari ini. Materinya cukup, yang tadi ada warisan budaya dunia yang mendapatkan pengakuan dari UNESCO, dan yang kedua adalah yang berkaitan dengan teknik bernyanyi secara unisono. Sekarang ada review materi yang harus anak-anak kerjakan. Tidak perlu mengerjakan di buku kemudian difoto dikirimkan di grup atau apa, enggak. Uh, Nanti pelajarin dulu materinya. Setelah itu nanti saya susulkan link Google Form. Anak-anak mengerjakannya menggunakan link Google Form yang nanti akan saya kirim di grup WhatsApp masing-masing. Yang pertama adalah, nah ini mereview ya, apa kepanjangan UNESCO. Nah, jangan sampai anak lupa dari apa yang pernah didapat waktu SD. Yang kedua, sebutkan 5 macam budaya Indonesia yang mendapatkan pengakuan dari UNESCO. Kalau memang anak-anak ada yang tahu selain dari yang saya presentasikan di atas, silahkan disebutkan saja. Selain itu nggak apa-apa. Nah, nanti kita bisa saling tukar pengalaman. Terus yang ketiga, sebutkan 5 macam lagu daerah beserta asal-usulnya selain yang sudah saya presentasikan di atas. Ya, kalau inilah, saya tadi kan menyebutkan banyak sekali daerah yang memiliki lagu daerah. Jadi harapannya silakan menyebutkan 5 macam lagu daerah selain dari yang sudah saya presentasikan. Nah, terus keempat, jelaskan pengertian unisono. Dan yang terakhir adalah, pada tahun berapa wayang mendapatkan pengakuan UNESCO, siapakah tokoh dalang yang menjadi wakil dari Indonesia. Anak-anakku, sahabat Yesaka yang saya banggakan, demikian. Ini adalah pertemuan kedua untuk seni budaya yang berkaitan dengan seni musik. Mestinya akan ada materi lagi selain ini, tetapi nanti setelah ini kita akan masuk ke seni rupa, kalau enggak seni tari. Sekian dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.